Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara melayout peta. Nah, jadi peta yang akan kita layout adalah data peta yang sebelum ini kita gunakan, yakni hasil buffering dan pengolahan polygon citation yang sudah di join, kemudian diolah dengan data bangunan atau hunian yang ada di Kota Pontianak. Nah, kasus di sini yang akan kita gunakan adalah di Kelurahan Sungai Jawi. Nah, setelah kita mengerjakan seluruh pekerjaan, zoom to layer. Nah, kita lanjutkan ke tahap layout. Kita bisa menggunakan layout view di bawah. Kita klik boleh, kita juga bisa menggunakan menu view, kemudian layout view juga bisa. Nah, defaultnya adalah orientasi vertikal seperti ini, tegak. Nah, kita ubah dengan back and print setup. Kita ubah menjadi landscape, ukuran kertasnya boleh A4 atau selain itu pun boleh diperkenankan. Kemudian map page size itu di checklist, ukurannya sama ya. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti kita bisa mengubah posisi ini peta ya. Jadi di posisi petanya ini bisa kita geser dengan menggunakan tool menggunakan garis bantu yang ada di ujung-ujung atau di bagian tepi peta. Langkah selanjutnya, kalau kita sudah punya A4, adalah mengaktifkan grid-nya dengan mengklik kanan, kemudian klik grid, kita klik grid-nya, kemudian kita ulangi lagi klik kanan, klik arahkan ke grid, kemudian checklist snap to grid. Itu. Sehingga nanti grid ini akan menjadi garis bantu dari peta gitu ya. Jadi proses pekerjaan kita akan dibantu oleh garis oleh titik-titik bantu ini. Nah, untuk mengatur titik bantu ini kita bisa mengcustom dengan klik kanan Arc Map Option, kemudian kita ganti checklist grid-nya. Kemudian kita ubah horizontal spacing-nya, kalau saya menggunakan 0,1 cm dan vertikalnya juga 0,1 cm agar kedetilannya ada dan bisa lebih leluasa untuk kita olah. Oke, ini kemudian kita klik OK. Nah, setelah ini kita zoom whole page, kembali ke asal, ke layar asal, kita buat garis tepinya dengan menggunakan menu drawing. Nah, di drawing itu diperoleh dari klik kanan dari objek ya, kemudian klik draw atau boleh juga dari cryo processing, toolbar, kemudian draw. Nah, kemudian kita buat pola rectangle atau pola yang lain kalau yang perlu yang lain. Saya menggunakan rectangle. Kemudian dari ujung ke ujung, nah, kita buat garisnya. Kita hilangkan bordernya, klik double, kemudian fill-nya diklik, klik no color supaya ini tidak ada warnanya. Kemudian outline color-nya saya pakai black, hitam. Ketebalannya saya tambahi menjadi 1,5. Klik OK. Nah, kemudian kita kembali apakah sudah sesuai dengan grid. Nah, saya untuk ukuran peta yang tidak digunakan untuk jilid, maka kita bisa menggunakan ukuran full sampai ke tepinya. Nah, di sini saya dari tepi border itu ada 4 titik, 1, 2, 3, 4 titik, berarti ada sekitar ada 4 mili atau 0,4 cm dari tepi kertas ya. Jadi garis tepi di luar tepi kertas supaya nanti peta kita rapi gitu ya. Termasuk juga di posisi sebelah bawah ya. Ini juga sama, saya atur supaya tepat 4 mili ya. 1, 2, 3, 4 mili dari tepi kertasnya. Nah, kalau misalkan mau diubah, digeser, bisa menggunakan seperti ini ya. Tinggal tepinya, ujungnya kita ubah posisi. Kita klik kanan, zoom whole page, kembali ke sini. Nah, ini saya klik, kemudian saya pencet tombol Ctrl supaya kursor saya membentuk pola tambah ya. Kemudian saya geser ke sebelahnya
untuk saya membuat ini pola untuk tepi untuk peta, dan kemudian satu lagi saya punya tombol kontrol juga untuk membuat tepi atributnya ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi dibuat agar seimbang ya, dan grid itu cukup membantu, sangat membantu di sini sehingga bisa proporsional antara kiri kanan, atas dan bawah gitu ya, seimbang. Nah, setelah itu baru kita mengcustom petanya. Nah, custom peta itu kita arahkan peta itu agar ada di posisi yang seimbang. Oke, di sini ini juga sama, ini diarahkan supaya seimbang antara tepi kiri, kanan, atas dan bawah. Oke. Nah, ini kalau sudah seimbang ya, seimbang kiri dan kanan. Nah, kita ubah gridnya dengan cara klik kanan, properties, kita buat grid, mengklik new grid dari tab grid dulu ya, grid. Jadi ini tab grid ini. Nah, new grid. Kemudian saya pakai grid equal. Next, saya pakai tick mark pola persegi. Ini bisa kita ubah warnanya dengan warna-warna yang lain, misalkan warna abu-abu atau warna-warna yang lain. Saya tetap pakai menggunakan hitam saja. Saya klik OK. Kemudian next, 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 dan apply. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya gridnya. Kemudian saya properties kembali supaya saya bisa mengubah agar posisi ini menjadi vertikal. Nah, supaya menjadi vertikal, saya klik tab labels, kemudian klik left dan right. Oke, kemudian apply. Nah, sehingga dia yang posisi kiri dan kanan itu seimbang, menghadap secara vertikal. Saya juga mengurangi ukuran gridnya ini supaya tidak terlalu mendominasi. Klik properties. Kemudian saya klik interval supaya ini seimbang. Maka saya tambahkan di sini intervalnya bukan 30, ini terlalu rapat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cukup banyak, dan ini titik bantunya ini agak mengganggu, maka saya kurangi menjadi di sini bertambah menjadi 40.000. Saya coba 40.000, kemudian saya klik OK, kemudian apply. Nah, kita lihat hasilnya, dia sudah mulai tidak terlalu rapat ya, dia 1, 2, 3, 4 cukup. Minimal garis grid itu ada dua horizontal dan 2 vertikal. Setelah itu kita mengubah posisi di sini supaya berimbang dengan di sini. Posisi di sini berimbang dengan posisi di sini. Nah, nanti kita ubah dengan menggunakan menu properties, kemudian X-nya kita ubah. Saya contohkan, misalkan saya di sini tambahkan menjadi 5 detik. Ini juga sama, ini nanti saja kita satu persatu. Ini X-nya 5 detik. Ini sudah berimbang ya, posisi kiri dan kanan ini hampir berimbang, jadi ini tidak perlu kita ubah. Ini saya nolkan saja. Nah, yang perlu kita ubah adalah garis vertikalnya ini, grid vertikalnya. Grid vertikal ini pendek, sementara di sini panjang. Nah, saya coba dengan Z-nya ini, grid vertikalnya saya tambah menjadi 5. Apply, oke, apply. Nah, di sini sudah mulai bergeser. Jadi dari tadi yang posisinya di sini bergeser ke sini sebanyak 5 detik, gitu ya. Nah, pergeseran ini dibuat supaya nilai estetikanya semakin bagus ya, dengan menambahkan garis, dengan memposisikan garis ini supaya proporsional ya, jadi posisi atas dan bawah seimbang dengan kiri dan termasuk juga di kiri dan kanan. Kalau belum berubah, kalau misalkan cukup sedikit yang perlu diubah, kita bisa menggunakan
pen untuk mengubah posisinya. Contoh misalkan ini agak terlalu ke kiri. Nah, saya geser ke kanan sedikit. Nah, maka kita menggunakan pen, klik, kemudian kita geser sedikit. Nah, nanti di sini garisnya akan mengikuti. Termasuk juga yang vertikal juga sama. Kalau misalkan saya geser ke atas sedikit, ini dia juga akan mengikuti garis itu ya. Nah, ini kalau dirasa pergeserannya itu tidak terlalu signifikan, kita bisa menggeser petanya. Oke, sudah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengcustom atributnya. Tapi sementara itu kita ubah dulu ini posisi ukuran skalanya menjadi 25.000 ya, supaya rapi, maka skalanya kita buat menjadi bulat ya. Oke, setelah ini kita memasukkan insert, kemudian kita menambahkan insert, kemudian picture untuk memasukkan logo. Jadi saya masukkan logo institusi kita menggunakan logo IGIP. Oke, kemudian saya letakkan logo IGIP ini ke atas. Nah, setelah itu saya tambahkan teks menggunakan drawing. Kalau belum muncul, kita bisa klik kanan, kita klik draw. Nah, kemudian saya tambahkan teks. Nah, teks ini saya tambahkan prodi pendidikan geografi. Nah, double, enter, IGIP PGRI Pontianak. Oke. Nah, kita tebalkan dan tadi kita klik double lagi, kita rata tengah itu, kemudian oke. Ini kita tengahkan. Kemudian saya zoom. Oke, ini saya geser. Saya menggunakan tombol drop down, kemudian klik line. Nah, kemudian saya buat garis seperti ini. Klik atau F8 kelihatannya. Klik, kemudian klik double. Nah, ini tapi ini garis tepi ini kelihatannya 1,5 poin, maka saya kurangi ini menjadi 1 poin saja supaya sama dengan garis yang ada di dalam sini. Klik kanan, properties, ini saya jadikan 1,00. Oke, nah supaya seimbang dengan garis dalam, garis border luarnya 1,5, garis border yang dalam seluruhnya adalah 1 poin. Kemudian saya klik ini, saya pencet tombol kontrol, saya drag ke bawah, ubah kota sebaran pengguna TPS Kota Pontianak. Ini klik OK. Nah, ini tadi terlalu besar ya ukuran fontnya, jadi saya kurangi ini menjadi 9 supaya tidak dominan, ya tidak mendominasi. Saya kurangi menjadi ukuran 9. Kemudian ini saya tambahkan jadi 11 poin ini ya. Diusahakan agar tidak sampai keluar atau menempel dengan garis tepinya. Oke, kemudian saya klik ini, saya pencet tombol kontrol, saya turunkan ini. Nah, supaya ada garis pemisahnya. Kemudian saya menambahkan arah mata angin, north arrow, klik OK. Ini yang saya pilih, kemudian saya kecilkan ukurannya. Kemudian saya menambahkan juga skala angka, scale text, klik ini, kemudian OK.
kemudian saya turunkan, saya beri tambah tulisan teks ya, skala. Oke, nah ini saya turunkan. Oke, skala 1:20.000. Kemudian saya tambahkan juga skala garis. Nah, saya pilih yang ini. Kemudian properties, number of division 3, subdivision 2. Kemudian division unitnya kilometer, label positionnya adalah below right, kemudian labelnya KM kecil saja, tidak usah kapital. Kemudian saya klik OK dan OK. Ini saya turunkan dan saya kecilkan ukurannya. Ini tadi tulisannya di bawah ya, saya ubah. Ini Oke, ini kita sudah punya skala angka dan skala garis, termasuk juga arah mata angin. Ini bisa kita besarkan sedikit. Oke, saya ini copy kembali. Oke. Nah, kemudian saya buat legenda dengan menggunakan klik insert legend. Kemudian citranya tidak perlu kita masukkan ya. Barat ECW, sisa Tenggara ECW itu juga kita kembalikan dengan klik tombol anak panah ke kiri. Kemudian saya memasukkan pelanggan TPS, jarak TPS, kemudian TPS Pontianak. Ini saya letakkan di paling atas, TPS Pontianak. Batas kelurahan saya atas juga, paling atas, pelanggan TPS, jarak TPS. Oke. Kemudian identitas yang lain, kalau ada batas administrasi juga bisa kita masukkan. Sementara ini cukup. Next. Kemudian saya klik di sini, saya tambahkan A, legenda. Kemudian next. Next. Oke, sudah jadi. Ini legenda kita. Kita ubah posisinya ya. Jadi kalau di sini tadi batas kelurahan ini adalah garis-garis kuning, garis-garis tambah kelurahan. Kita bisa mengubah dengan mengganti di sini batas kelurahan ya. Di Pontianak boleh atau batas kelurahan saja cukup. Kemudian kita bisa mengubah ini posisi ukuran dari kotak legenda ini dengan klik kanan properties, kemudian kita masuk ke layout. Nah, kita ubah posisinya supaya tidak terlalu besar. Ini width-nya ini kita berikan misalkan 15, height-nya. Kemudian saya klik wrap text, boleh. Ini, kemudian saya klik OK. Nah, jadi seperti ini. Saya naikkan. Oke. Ini legenda kita. Kalau dirasa misalkan ini masih terlalu besar,
itu bisa kita kecilkan ukurannya ya, seperti ini. Nah, jadi ukurannya menyesuaikan. Setelah kita memasukkan legenda, kalau misalkan legenda kita ini terlalu memakan ruang, maka kita bisa mengurangi dengan mengklik kanan, properties, kita masukkan fix frame supaya nanti bisa kita fixkan. Nah, jadi oke, jadi ini adalah legendanya. Kemudian kita bisa mengubah posisinya ini, ya kita geser ke samping. Nah, supaya seimbang, saya naikkan. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa juga kita besarkan ukurannya, boleh. Kalau misalkan ini dirasa sudah cukup, kita cukupkan. Kemudian kita tambahkan unsur-unsur yang lain. Klik ini pada tombol kontrol, turunkan. Kemudian kita menambahkan sistem koordinat referensi. Saya copy dari skala. Oke. Kemudian saya tebelkan, ubah sistem koordinat referensi. Tebal khusus di sini. Kemudian saya pencet tombol ini 10. Mungkin dirasa terlalu besar, saya kecilkan ke ukuran 9 nih, supaya lebih kecil daripada judul itu sendiri gitu. Kemudian saya copy, pencet tombol kontrol, turunkan. Nah, informasi di sini antara lain proyeksi, sistem grid, datum. Kemudian saya tambahkan, karena datum agak panjang teksnya, ini saya tambahkan zona. Saya klik OK. Nah, dan tidak tebal. Oke, saya turunkan lagi. Oke. Kemudian saya pilih tombol kontrol supaya dan duplikat untuk sebelah kirinya. Kalau nggak berimbang, nggak masalah, kita bisa menekan tombol save, pencet tombol save, kemudian klik di sini. Nah, kemudian klik kanan, align top, karena akan disesuaikan dengan topnya ini. Nah, oke, kemudian saya klik double di sini, proyeksi titik 2 geografis, kemudian sistem grid geografis, datum World Geodetic Systems, Rungka WGS 1984 sesuai dengan datum yang kita gunakan. Kemudian zona 49 selatan. Kebetulan kota saya ada di sebelah selatan Khatulistiwa. Kalau kalian ada di utara Khatulistiwa, misalkan Batu Layang, khusus yang Batu Layang, 49U utara gitu ya. Kemudian saya klik OK. Nah, sudah jadi. Ini adalah sistem koordinat referensi. Kemudian saya klik ini, dan ini. Saya klik tombol kontrol, turunkan. Kemudian referensi saja. Oke, referensi kita ada beberapa. Saya copy paste saja. Oke, saya paste. Di sini ada satu. Satelit Ikonos 2013. Batas administrasi kelurahan Bapeda Kota Pontianak tahun 2020. Artinya di sini ada nama referensi, ada sumber yang mengeluarkan referensi, ada tahun referensi di mana dirilis. Nah, jadi kalau di sini peta sebaran TPS Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak karena ada di website, kita boleh tambahkan 2021, gitu ya. Kemudian saya klik OK.
Nah, ini kalau terlalu panjang, saya turunkan Dinas Lingkungan Hidup. Oke, Kota Pontianak. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian tambah satu lagi. Turun. Oke. Disalin oleh, saya klik OK. Mustafa, identitasnya adalah NIDN 03088502. Kemudian saya klik OK. Nah, ini kalau turun kita naikkan. Oke. Jadi kemudian kita sudah memperoleh peta, kita bisa menambahkan satu item lagi. Ini kurang naik ya. Pindah, ini juga kurang naik. Ini bisa kita perbaiki posisinya. Oke, ini juga kita turunkan sedikit. Ini juga kita naikkan. Oke, disalin oleh. Ini sudah selesai. Kita bisa menambahkan unsur yang lain, yakni inset. Nah, inset ini bisa kita peroleh dari ini terlebih dahulu kita memposisikan agar ini seimbang di tengah. Saya klik ini, ini, dan yang lain tidak perlu. Ya, terutama poin ini kita tengahkan terhadap petanya. Nah, saya pakai acuan ini boleh, acuan untuk tengah ya. Saya klik kanan, align, center. Nah, yang terakhir kita klik itu akan menjadi acuan bagi yang terpilih lainnya, gitu ya. Oke, zoom whole page. Kemudian saya menambahkan insert dengan membuat data frame baru. Ini saya klik data frame. Nah, data frame di sini saya ubah menjadi insert. Nah, kalau dia tebal seperti ini, artinya dia adalah data frame yang aktif. Kalau mau mengubah ke atau mengganti posisi yang ada di sini, tinggal klik kanan, kemudian klik aktif di bawah, di paling bawah, nomor 2. Klik aktif, maka yang aktif adalah layer ini, dia yang tebal, maka dia yang aktif. Tapi kalau kita mau mengganti atribut-atribut yang ada di peta, kita mengaktifkan terlebih dulu layer yang atas. Kemudian kalau kita mau mengganti yang insert, tinggal kita klik kanan, kemudian aktif. Nah, ini artinya yang sedang diolah, sedang aktif untuk dikerjakan adalah yang insertnya. Saya copy dari Kelurahan Sungai Jawi, saya turunkan, nih. Nah, kemudian saya klik. Nah, nanti akan keluar Kelurahan Sungai Jawi. Tapi ini tidak Sungai Jawi yang akan kita gunakan, tapi kalau insert adalah satu batas administrasi di atas peta. Jadi kalau peta kita adalah kelurahan, maka insertnya adalah batas administrasi kecamatan. Nah, kecamatan yang akan kita gunakan adalah kecamatan tempat Sungai Jawi ini berada, atau kecamatan yang mahasiswa nanti akan buat ya. Jadi kalau saya di Sungai Jawi ini adalah kecamatan di Pontianak Kota, maka saya memasukkan terlebih dahulu batas kelurahan di Kota Pontianak. Oke, nanti masuknya ke insert karena yang aktif adalah insertnya. Batas kelurahan di Pontianak. Saya klik kanan, zoom to layer. Nah, ini seluruh kota Pontianak. Nah, saya ambil yang khusus Pontianak Kota. Klik kanan,
Kemudian Sungai Jawi itu, ini saya Jawi, ini masuk ke Pontianak Kota ya, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, maka saya klik kanan, short ascending, kemudian Pontianak Kota seluruhnya saya blok, ini, blok. Nah, artinya seluruh Pontianak Kota terpilih. Kemudian saya ekspor, klik kanan, data, ekspor data, klik, kemudian Kecamatan Pontianak Kota. Karena di sini juga ada, saya tambahkan angka 1. Oke, save dan oke. Yes. Nah, ini ada Kecamatan Pontianak Kota 1. Nah, ini saya ganti nama dengan Kecamatan Pontianak Kota. Nah, kemudian ini buat Kota Pontianak ini nggak perlu, kita hapus saja, remove. Yang kita khususkan adalah Kecamatan Pontianak Kota. Saya klik kanan, zoom to layer supaya full frame. Kemudian Kelurahan Sungai Jawi saya berikan warna yang gelap seperti koral, warna koral atau warna lain yang kontras. Oke. Sementara saya naikkan ke atas supaya tampil. Ya, jadi ini karena Kelurahan Sungai Jawi yang di atas dan diberikan warna, maka dia yang tampil di atas. Kemudian yang ini saya berikan warna yang soft, semacam warna putih atau sedikit abu-abu. Oke. Nah, seperti ini supaya ada kontras. Nah, kemudian supaya ada pembeda, maka saya tambahkan insert legend, next, tulisan legendanya tidak perlu, dan kecamatan, kelurahan dan kecamatan ini juga nggak perlu. Yang kita jadikan insert adalah hanya Kelurahan Sungai Jawi saja untuk insertnya ya. Next, legendanya saya hapus. Next, ukurannya saya kurangi menjadi 15 dan 7 seperti yang ada di sini. Saya klik next. Yes. Nah, ini adalah legendanya. Kemudian saya ganti di sini Kelurahan Sungai Jawi ini lokasi penelitian boleh, kalau ini penelitian, atau lokasi pengabdian kalau itu pengabdian. Kemudian bisa kita ganti lokasi riset boleh, atau lokasi project misalkan, itu boleh ya, sesuai dengan keperluan kita. Yang penting tidak mengganggu peta itu sendiri. Kemudian saya berikan border supaya nanti rectangle, supaya ini apa, kita letakkan di sini saja dulu. Saya pilih ini dan ini. Kemudian saya klik kanan, order, bring to front. Nah, supaya ada di depan dari garis ini. Oke, saya seret ke bawah. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan grid ya di sini, klik kanan, properties, kemudian new grid, equal, next. Ini saya tambahkan karena ini satu kecamatan dan ini cukup besar, saya tambahkan intervalnya 1 menit 30 detik. Atau nanti bisa juga dimodif sebenarnya. Kita play. Nah, ini saya ubah jadi tadi pakai garis, saya sebenarnya pakai tick mark saja. Simbolnya line. Ini aja, line-nya saya ubah jadi tick ya. Oke, apply. Nah, jadi nanti berupa
garis itu aja. Kemudian di properties juga saya ubah tadi labelnya supaya dia ini grid yang vertikal kiri kanan ini dengan label orientasinya left dan right itu di vertikalkan. Oke, apply. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, ini kalau peta kurang besar, tinggal geser. Oke, ini juga bisa digeser. Kembali ini tadi grid itu memberikan bantuan yang cukup bagus ya, cukup banyak ya untuk memberikan label-label di sini. Oke, ini sudah kita buat labelnya dengan seperti ini, 1 menit 30 detik ya intervalnya ini. Oke, kita sudah buat minimal ada 2 horizontal dan 2 vertikal. Kalau mau ditambah lagi silakan boleh. Misalkan di sini gridnya kita tambahkan, misal di sini intervalnya adalah 1 menit saja. 0. Oke, apply. Oh, ini terlalu rapat ya. 1 menit misalkan 10 detik. 20 detik. Oke, apply. Nah, ini cukup saya pikir. Kemudian saya klik properties lagi, ini saya turunkan 180 1 detik 1 menit, apply. Ini agak tengah ya, sudah proporsional. Kemudian yang vertikal juga sama, yang X-nya ini saya geser ini 180 tadi saya kembalikan 0 180 saya tambahkan 1 menit 30 detik. Coba apply terlalu banyak, ini 30 tapi 20. Oke. Oh, masih kurang, saya kembalikan lagi 180 00. Apply. Geser sedikit, ini ada 10 coba detik. Oke, apply. Oke, sudah cukup. Nah, kemudian saya klik OK. Sifatnya trial and error. Nah, setelah ini kita ekspor dengan menggunakan menu file, kemudian export map. Nah, kita berikan nama layout Sungai Jawi. Klik save. Nah, nanti nunggu beberapa saat dia nanti akan tampil. Ini layout Sungai Jawi. Ini adalah hasilnya pekerjaan kita yang tadi sudah kita buat. Layout Sungai Jawinya seperti ini komposisinya. Silakan dibuat, kemudian file ini akan dikirimkan kepada dosen mata kuliah untuk dijadikan sebagai salah satu penilaian tugas perkuliahan. Saya kira demikian untuk pertemuan kita kali ini. Selamat belajar, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.